malam, selamat datang di Basmi, Bahas Misteri, di mana kita akan ngajak kalian menguak kisah-kisah penuh teka-teki dan cerita-cerita seram yang bikin merinding. Gue Anza. Dan gue Rizky. Malam ini kita bakal menemani kalian dengan kisah-kisah misteri yang bikin kalian gak tenang sendiri di gelapnya malam. Buat kalian yang lagi dengerin di rumah, di perjalanan, atau lagi sendirian di kamar, siap-siap karena kita akan menguak misteri dan cerita yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Atau siapa tahu pernah kalian alami sendiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Basmi, Bahas Misteri. Selamat malam pendengar setia Basmi. Kembali lagi di segmen konspirasi malam ini. Gue Anza, bareng temen gue Rizky, bakal ngebahas topik yang lagi hangat nih, konspirasi kasus P. Diddy. Kira-kira kalian tahu nggak sih siapa P. Diddy itu? P. Diddy, atau lebih dikenal dengan nama aslinya Sean John Combs, adalah seorang rapper, penulis lagu, produser rekaman, dan eksekutif label musik dari Amerika Serikat. Dia lahir pada 4 November 1969 di New York City. P. Diddy dikenal luas karena perannya dalam industri musik, termasuk menemukan dan mengembangkan artis-artis terkenal. Betul banget Anza, kasus P. Diddy ini memang penuh dengan kontroversi dan teori konspirasi yang menarik. Mulai dari tuduhan kekerasan hingga perdagangan manusia, semuanya bikin kita bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, salah satu teori juga yang paling menarik adalah dugaan bahwa penangkapan P. Diddy ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu politik yang besar. Ada yang bilang ini semua adalah permainan politik untuk menutupi kebijakan kontroversial yang sedang dibahas di balik layar. Bener aja, bahkan ada yang ngaitin kasus ini sama kematian Michael Jackson. Beberapa orang percaya kalau P. Diddy ini mungkin terlibat dalam konspirasi yang lebih besar yang melibatkan kematian Michael Jackson demi popularitas sama kekuasaan. Cukup gila sih ya ini, tapi nggak hanya itu. Ada juga teori yang mengatakan bahwa P. Diddy menggunakan pengaruhnya di dunia musik untuk menutupi berbagai kejahatan yang dilakukannya. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa jika ingin terkenal harus mengikuti kemauan dia dengan mengikuti pesta-pesta liar yang melibatkan beberapa selebriti seperti Justin Bieber, Usher, Beyonce, bahkan politisi calon presiden Amerika Kamala Harris, yaitu White Party. Gila ya, dan jangan lupa tentang tuduhan kalau P. Diddy ini ngegunain narkoba sama kekerasan buat maksa orang-orang di sekitar dia supaya memenuhi keinginannya. Bahkan saat ini pelapor dari kasus P. Diddy ini udah capai ribuan korban. Ini benar-benar kayak cerita film-film thriller gitu, tahu nggak sih? Iya. Pada saat si rumah P. Diddy ini digerebek sama FBI ini nemuin banyak hal aneh dan menjijikan. Kayak bunker tepat di bawah kamar P. Diddy di Los Angeles. Yang dimana bunker atau terowongan ini berisi sampah dan 6 pintu terkunci yang nggak bisa dibuka. Wah, serem banget gak sih ini? Dengar ceritanya aja nih ya, bikin merinding apalagi kita ada di tempat itu. Ya kan? Terus yang lebih kagetnya lagi nih ya, katanya terowongan itu tuh nyambung ke tempatnya Michael Jackson. Wow, kok bisa ya? Benar-benar bikin geleng-geleng kepala deh jadinya. Oh iya nih, katanya juga FBI nemuin 1000 baby oil. Buat apa coba sebanyak itu? Aduh, gak tahu juga ya. Tapi yang jelas kasus ini masih terus berkembang dan kita harus nunggu hasil persidangan buat tahu kebenarannya. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian percaya dengan teori-teori konspirasi ini? Kirimkan pendapat kalian ke hotline Basmi ya. Terima kasih juga sudah mendengarkan dan tetaplah bersama kami di konspirasi malam ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out but it plays again. When
when it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break. I'll be missing you. Selamat malam para pendengar setia Basmi. Kembali lagi bersama gue Anza dan temen gue Rizky yang akan nemenin kalian malam ini. Karena kami bakal ngebahas sesuatu yang lebih personal dan menyeramkan, dan cerita-cerita horor yang tentunya buat kalian merinding dan gak tenang sendiri di gelapnya malam. Nah, malam ini kita bakal nyeritain pengalaman horor yang kita alami sendiri dan beberapa pengalaman horor yang dialami beberapa penggemar kita. Pasti pada penasaran kan? Siapkan nyali kalian. Apa kalian pernah ngalamin kejadian aneh atau mengerikan yang sulit dijelaskan? Mungkin hantu, makhluk gaib, atau pengalaman supernatural lainnya. Kami pengen nih denger cerita kalian juga, jadi jangan ragu untuk ngirimin cerita kalian ke hotline Basmi. Jadi, mari kita mulai dengan cerita pertama. Anza kayaknya udah gak sabar buat Iya nyeritain lagi. pengalaman horornya dia nih. Iya nih Ki, kebetulan gua tuh ada cerita yang emang mungkin keluarga gua gak akan pernah bisa lupain sih. Jadi waktu itu umur gua masih umur 3-4 tahun gitulah, yang mana mungkin gua saat kecil itu gak berani tidur sendiri atau gimana, jadi gua masih tidur sama bokap nyokap gitu loh. Ya. Nah, kebetulan saat itu tuh bertepatan dengan bokap nyokap tuh baru pindah rumah gitu. Ya. Jadi rumah itu tuh dibeli dari temen nyokap gua, dan karena mungkin ya udahlah, udah percaya ini beli dari orang yang kita kenal gitu. Jadi mikir ya udahlah nggak usah. Pasti ya, aman gitu pasti kan. aman, nggak usah nyari Nyari tahu tahu dan gitu. lain-lain. Dan ternyata salah. Setelah dicari tahu, tunggu, mending gue ceritain dulu cerita gue nih ya. Jadi malam itu bokap nyokap tuh lagi nongkrong sama kakak-kakak gue kan. Kakak gue itu ada 4 orang yang mana itu cowok semua, jadi gue cewek sendiri. Ngerti kan? Dan anak-anak cowok di umuran SMA sampai kuliah tuh mereka pasti seneng nongkrong gak sih? Iya, apalagi sampai larut malam gitu kan. Nah, iya, kebetulan mereka tuh seneng nongkrongnya di rumah gua, Ki. Jadi rumah lu tuh dijadiin base camp gitu Iya. sama teman-teman kakak lu gitu. Iya, betul. Karena banyak ruangan-ruangan gitu loh, ruangan-ruangan yang emang gak kepake, jadi anak muda tuh liatnya enak nih dipakai nongkrong, ya nggak sih? Pasti sih. Nah, terus waktu itu tuh teman-teman kakak-kakak gue tuh pada nongkrong di rumah, nyampe ya mereka biasanya nyampe nginep bahkan. Jadi bokap nyokap tuh karena mereka orangnya seterbuka itu, Welcome ya. welcome, iya welcome, dan akhirnya mereka ikut nongkrong. Gua waktu itu karena masih kecil dan tidak memungkinkan lah ya anak kecil untuk ikut Sampai nongkrong. selarut itu Iya, gitu. sampai selarut itu nongkrong. Jadi gue ditinggal di kamar. Sialnya malam itu waktu bokap nyokap balik ke kamar tuh gue udah nggak ada, Ki, di kamar. Lu tau Gimana gak? ceritanya anjir? Ya, ceritanya dicari-cari nih gue ke tiap sudut rumah tuh nggak ketemu. Tahu-tahu gue ketemu ada di tangga, dan tangga itu tangga belakang rumah yang ada di dapur. Bentar. Itu tuh lu waktu itu posisinya di tangga main tuh sadar atau enggak sih? Gue sadar, Sadar. selayaknya anak kecil lagi main-main gitu lah sama temennya. Jadi gue tuh naik ke tangga sambil ketawa-ketawa gitu, ngerti gak? Agak creepy ya. Iya. Jadi seakan-akan gue lagi main sama manusia gitu, gimana? Akhirnya waktu orang-orang tahu gue ada di situ, mereka panik karena yang dikhawatirkan jatuh lah atau gimana ya, namanya anak kecil ya, naik-naik ke tangga apalagi tengah malam. Dan emang kondisi tangganya tuh saat itu emang tinggi. Lo tau gak sih tangga-tangga yang setiap langkahnya tuh agak tinggi? Tahu. Nah, mengkhawatirkan lah ya buat Iya. anak kecil situ.
Akhirnya orang-orang tuh buru-buru nyamperin gue. Waktu gue mau diambil, tiba-tiba ada teman kakak gue, sebut aja namanya Agung. Kak Agung ini tiba-tiba kesurupan, percaya gak lo? Cowok. Terus kesurupan. Soalnya kan biasanya yang banyak kesurupan tuh cewek-cewek kan. Iya, nah. Karena lebih perasa mungkin. Bayangin Kak Agung ini cowok, badannya tinggi besar, tapi suara dia tiba-tiba berubah jadi suara cewek. Kok bisa ya? Ya, dan lu tahu dia ngomong apa? Dia ngomong pakai bahasa Sunda. Dia ngomong kayak gini, tong dicokot ieu mah budak aing. Yang mana diartikan ke bahasa Indonesia tuh, jangan dibawa, ini tuh anak saya gitu loh. Jadi gue tuh dianggap anak dia. Nah, karena semua orang pada bingung kan, kenapa si Agung nih tiba-tiba suaranya kayak cewek dan ngomong gak jelas kayak gitu. Ditanyalah, kenapa si Gung gitu kan. Tiba-tiba dia, si Kak Agung ini maksa mau ngambil gua yang saat itu masih kecil. Nah, ditarik paksa, akhirnya rebut-rebutan gitu. Terus tapi si Kak Agung ini tenaganya jadi kuat banget. Saat itu bokap gue dibantuin sama kakak gue, sama nyokap gue dan teman-teman kakak gue yang lain yang ada di situ. Tapi emang kuat banget tenaga dia. Udah cowok terus kayak nambah tenaga gitu kan. Iya, bayangin tenaganya. sekuat apa tenaganya. Tapi untungnya saat itu gue berhasil diambil dan diamanin. Tapi Kak Agung ini masih kesurupan. Kak Agung ngomong pakai bahasa Sunda yang apa ya, zaman dulu gitulah. Tapi kurang lebih dia tuh ngomong kayak iya anak aing nah bet dicokot. Ini anak saya, kenapa malah diambil? Terus ditanya sama bokap gue, ditanya kenapa ini anak kamu? Ini kan anak saya, udah jelas-jelas, kenapa kamu bisa anggap dia anak kamu? Terus dia bilang, kalau nggak percaya, ayo ikut saya ke kamar atas. Jadi di rumah itu tuh ada satu kamar yang emang kuncinya kayak hilang gitu loh Ki. Udah kuncinya hilang, karatan dan macet. Jadi makin susah kan dibukanya. Posisinya si kamar itu tuh pintunya, tahu kayu jati gak? Tahu. Yang berat gitu. Susah banget dibuka lah itu, karena keras kan. Waktu akhirnya dia nunjukin, muntah percaya buka weh kamar iya. Jadi kalau nggak percaya buka aja kamar ini. Akhirnya kita berusaha ngedobrak. Orang-orang rumah gue tuh berusaha ngedobrak karena emang di situ untungnya lagi banyak orang gak sih? Ya kan? Iya kan. Dan lagi emang si pintunya tuh kuncinya nggak ada kan, nggak bisa dibuka. Jadi mau nggak mau harus dobrak dong. Ya, akhirnya waktu didobrak, lo tahu apa yang pertama kali kita lihat? Apa? Di situ ada tambang bekas gantung diri yang masih utuh ngegantung dari plafon, satu bangku dan satu ember. Dia bilang gini, ini tempat saya mati, rumah ini tempat saya mati, dan saya taruh anak saya di ember ini waktu saya melakukan itu. Jadi bayangin. Dia bun gitu? Iya, dia mengakhiri hidupnya di rumah itu, disaksikan oleh anaknya yang saat itu masih seumuran gue lah, 3-4 tahun gitu. Jadi sampai saat ini dia masih berpikiran bahwa anaknya tuh masih sekecil itu, dan gue yang saat itu masih umur 3-4 tahun itu adalah anaknya. Maka dari itu kenapa dia berani buat ngajak main lah istilahnya, ngajak main gue malam itu, mau dibawa ke kamar itu. Tapi untungnya ketahuan sih. Untung banget ya, nggak sampai ada hal-hal yang lebih nggak diinginkan lagi gitu. Ya. Kalau lu sendiri ada cerita nggak Ki? Banyak sih sebenarnya kalau cerita horor kayak gini tuh. Yang paling gue inget tuh salah satunya waktu gue SMA kali ya, sekitaran 6 tahun yang lalu. Oke. Jadi waktu itu tuh lagi praktek futsal. Karena gue gak biasa ikut olahraga berat, selesai main satu match itu, gue istirahat kan karena emang nafasnya udah habis. Oke. Nah pas keluar dari lapang, kan ada lorong yang ngebatasin antara dua lapang gitu kan, yang dibatasin sama jaring-jaring pembatas. Oh iya. Nah gue pingsan di situ. Hah, kok bisa?
Soalnya emang udah sesak napas kan. Nah, biasanya tuh orang pingsan kan normalnya blackout gitu kan. Yang Iya. dilihat cuma hitam-hitam walau suara-suara yang didengar tuh masih jelas. Iya. Tapi waktu itu tuh si lorong lapang yang tempat gue pingsan ini nih berubah kayak jadi labirin yang lorongnya tuh terbuat dari batu terus tempatnya gelap. Si lantainya tuh berubah jadi lantai yang banyak genangan air padahal itu tuh kering. Dan lagi kita Oke. posisinya masih musim kemarau kan. Hmm. Dan yang lebih nyereminnya lagi, di ujung lorong itu ada satu sosok yang pakai jubah hitam. Pelan-pelan jalan ke dekat ke arah kepala gue. Pas terus? udah dekat kepala, tiba-tiba sayup-sayup suara teman-teman gue tuh pada kedengaran makin jelas kan. Abis Oke. itu, ya udah gue bangun aja langsung sadar. Itu lu kayak dibawa ke dimensi lain gak sih? Iya kan kayak pindah dimensi gitu. Tapi terus Jujur serem banget. Gak lama sadar itu gue langsung izin duluan kan iya. buat pulang, gak nerusin pelajaran selanjutnya. Iya. Jadi izin ke guru mata pelajaran itu tuh, abis itu dijemput pulang sama orang tua gue. Tapi setelah itu nggak ada kejadian aneh-aneh yang membahayakan diri lu kan? Gak ada sih untungnya. Oke. Nah, oke Ki, tapi denger cerita lu serem banget sih itu. Ngeri. Bener-bener horor, takut gak bisa balik lagi kan. Iya, gue bayangin kalau lu gak bisa balik lagi, kayaknya lu diculik sama sosok itu nggak sih? Ya, Tapi bisa jadi. semoga saat ini sosok itu masih ngikutin lu gitu. Ya, semoga. Oke Ki, makasih banget udah ceritain gue cerita itu. Gue Dan merinding. makasih juga lu udah cerita. Iya, seperti biasa nih, kita nggak cuma ceritain pengalaman-pengalaman pribadi kita ya, tapi ada juga nih dari pendengar setia Basmi. Ada gitu. Ada, kita udah kedatangan. Salah satu penggemar Iya. kita, seriously. Serius, yuk kita panggil aja Peoni. Yeay, halo. Halo. Aduh, Sebelum kita lanjut ke ceritanya Peoni, kita coba kenalan dulu sama Peoni kali ya. yuk. Ya boleh. Halo semua. Aku namanya Peoni. Oke. Dan aku di sini apa ya? Excited banget karena aku udah ngefans sama Basmi itu udah lumayan lama, apalagi Aduh. episode kemarin tuh ngebahas topiknya seru banget Iya. ya. Iya. Soal Gua Gua Belanda ya. Belanda. iya, sama gua Jepang Belanda ya. sama setan-setan di situ kan. Iya, seneng banget ya. Gue jadi salting nih. Jadi aku punya beberapa cerita sih sebenarnya tuh perjalanan gimana aku bisa melihat sampai ditutup. Oh, kaum indigo ternyata ya. Iya. Aduh. Iya bener, tapi kan udah ditutup. Oke. Jadi gini, awalnya itu aku waktu pas kecil sekitar TK atau SD itu pernah yang namanya pertama kali ngeliat hantu, Oke. dan itu Miss K. Shit. Tapi ini sumpah sih lumayan serem. Kenapa? Karena waktu pas kecil aku itu kan lahirnya di Pontianak ya, Kalimantan Barat. Iya. Nah, jadi ya dulu tuh masih bagian yang daerah rumah aku tuh masih pembangunan gitu. Jadi kayak misalnya nih masuk gerbang belakangnya tuh kayak masih hutan yang kayak masih dibangun-bangun gitu loh. Oh, oke. Nah, suatu malam aku tuh sama anak-anak komplek itu main-main masak-masakan malam-malam anehnya. Buset, malam-malam. Tapi itu sebenarnya sore sampai malam sih. Oke. Nah, kita nggak tahu tiba-tiba ada guntur bla 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 bla, hujan deras. Iya. Nah, otomatis semua orang tua tuh pada ngejemput anak-anaknya kan di satu rumah itu. Iya. Dijemput nih sama papa. Dan kebetulan aku tuh punya kayak sepupu jauh dari mama gitu. Dan tinggalnya untungnya satu komplek. Nah, mungkin karena dia meskipun lebih tua tapi tetap masih kecil, papa aku tuh decided buat nganterin. Iya. Dan rumahnya tuh di ujung. Nah, pas nganterin nih, udah nih di depan rumah dia. Kan papa aku tuh ngendong aku tuh kayak akunya ngadep ke belakang Iya. kan. Iya. Nah, jadi waktu pas papa aku tuh mau balik, otomatis aku posisinya ngadepnya ke rumah dia. Nah,
di rumah dia itu, belakang rumahnya dia itu ada pohon gede, tinggi gede. Aduh. Terus Tinggi banget dan gede banget. Di situ aku melihat ada Miss Kay lagi duduk di batang pohon lagi ngegendong bayi. oh my god. Tapi biasanya kalau Kalimantan tuh terkenalnya sama kuyang kan. Ini Yang iya sih. Miss K-nya lintas pulau deh kayaknya ya. Tapi dia gendong bayi. Iya, dia itu yang makin bikin serem tuh kayak. Terus aku di situ langsung otomatis teriak dan nangis, kayak sambil nunjuk itu. Terus mungkin papakunya panik, jadi kayak udah nggak usah dilihat, sambil balik ke rumah. Long short story, aku cerita ke keluarga gue tuh. Nah, nggak lama dari situ mereka emang katanya ngerasa beberapa hal-hal yang nggak enak lah dari pohon itu. Ini aku nggak tahu mau percaya atau enggak, tapi kalian sih lebih tepatnya. Hari dimana besoknya itu dipotong lah Si pohonnya. pohon itu, Apa sih Miss K-nya tuh? ditebas, iya, Oke, ditebas oke. kan, ditebas, udah tuh runtuh, aman. Oke. Besoknya percaya nggak masih ada. Oh ya. Besoknya itu, literally besoknya masih Oh ada. jadi walaupun pohonnya udah ditebang dia masih tetap aja ada di situ. Masih ada. Aduh, Biasanya merinding suka banget. langsung hilang kan ya? Iya, dan Iya. aku nggak tahu mungkin antara orangnya belum izin atau apa ya. Tapi keduanya itu kaget kan mereka, terus mereka tuh manggil ustadz gitu, dibacain dulu apa namanya si pohonnya itu sebelum nebang, izin lah istilahnya. Nah waktu pas di apa namanya ditebas sedikit gitu dari awal, keluar darah. Tapi itu nggak banyak sih, tapi ada darah gitu keluar ngalir gitu. Gila. Terus nggak tahu ustadznya ngapa-ngapain, ngomong-ngomong atau ngemindahin apa gitu ya. Terus kayaknya diizinin sama yang penunggunya tebang, dan untungnya udah nggak tumbuh lagi. Nah dan aku nggak tahu ternyata dari kecil aku tuh mata-matanya udah kebuka Kak. Sampai di mana aku tuh dari SD sampai SMP bahkan sampai SMA itu benar-benar insomnianya yang parah-parahan banget. Iya, Karena pasti bisa sih. ngelihat itu. Iya, karena diganggunya tuh beneran jor-joran, sampai aku tuh nangis, sampai bahkan bukannya lebay atau gimana, tapi aku bahkan dibeliin obat tidur. Oke, tapi pasti nggak sih karena mereka itu munculnya pasti di malam hari. Iya, di kan? waktu kita istirahat kan. Iya. Apalagi kan waktu kamu main masak-masakan itu ya perpindahan waktu dari siang ke malam kan, di Iya, senja Menjelang gitu. Iya, bener maghrib lagi. itu nggak sih? Kan banyak ya film-film yang sekarang Iya. apa sih soal Menjelang Iya. maghrib iya gitu kan. kayak apa namanya Iya, Iya. kalau kata orang Sunda tuh sampai kala. Iya. itu bukan ada filmnya ya? Oh, ada Iya, ya? ada, iya. Ada nggak sih? Jadi ada. Iya. Jadi memang katanya kalau di Sunda nih ya. Jadi kalau perpindahan dari sore ke malam itu kan kita melewati waktu maghrib. Kalau orang Sunda tuh bilangnya saripna. Iya. Nah, di waktu saripna itu tuh mereka tuh ibaratnya gerbang dari alam mereka tuh dibuka. Jadi mereka tuh waktunya perpindahan antara bukan dunia sih, aktivitas kita dan aktivitas mereka tuh berbenturan kan. Nah, banyak banget anak-anak kalau zaman dulu tuh ya di waktu maghrib itu Disuruh diculik. masuk. Nah, iya disuruh masuk sama orang tuanya karena takut diculik sama si sandekala, wewe gombel gitu-gitu loh. Nggak nyari anak kecil gitu ya? Sampai ada salah satu anak di daerahku ya, dia pernah diumpetin sama wewe gombel gitu tahu. Tapi balik nggak? Balik lagi, kayaknya gak suka deh sama anaknya. Tapi katanya anak-anak yang diculik sama mereka itu katanya kalau kembali itu mereka akan agak Gila? Iya. Atau enggak? Enggak sih, Kekurangan gitu? sejauh ini kalau aku lihat dia normal-normal aja, kayak anak-anak pada umumnya. tapi dia Ada cerita gitu nggak? Iya. Kayak setelah diculik kayak kamu kemana aja, kamu sama siapa gitu? Katanya tuh diumpetin di salah satu pohon gede gitu, tapi abis itu dia pulang sendiri. Jadi emang sebagian ingatan dia tuh dia nggak hilang. ingat. Iya. Oke. Tapi Kak, kalian bisa itu juga nggak sih? Maksudnya punya kelebihan indera pernah gitu nggak sih? Aku sih untungnya enggak ya. Oh enggak, Oh, tapi kalau- sensitif. Iya. Oh, Sampai saat ini Sampai sensitif. saat ini. Kalau aku sih dulu dari
Nah, dari cerita yang aku ceritain tadi tuh, Iya. itu tuh emang dulu tuh ternyata emang gue tuh udah ini Ki, gue tuh udah apa ya, ibaratnya gue tuh udah indigo tapi nggak sadar. Jadi bahkan sampai SD kelas 5 itu kan udah agak gede ya, Iya. udah ngeri. Gue tuh nggak bisa tidur malam karena setiap gue mau tidur tuh gue diajak main sama mereka. Berarti Karena 11-12 sama Peony ya kalau Iya, gitu. Iya. berarti mereka tuh aktifnya emang di jam-jam segitu kali ya? Iya, dan akhirnya gue tuh selalu kayak sedih sih ya kalau ingat, kayak malam tuh nggak berani tidur dan nggak bisa tidur sampai di sekolah tuh sering ngantuk gitu loh. Tapi gue berharap ya keturunan gue tuh nggak akan ada yang ngalamin kayak gue gini. Karena capek banget gak sih Peony? Iya banget sih. Kalau misalnya udah Banget, ngalamin banget, sendiri itu banget. pasti secapek itu dan senguras energi itu, apalagi dengan kita yang punya sugesti-sugesti Iya. yang ngaruh-ngaruhin kita tuh, gitu. Dan aku pengen nanya deh, jadi penasaran kan? Iya. Oke. Kakak tersendiri tuh kalian ada nggak sih satu makhluk bentukan yang kalian gak suka atau kalian takut atau kayak amit-amit deh gue nggak bakal ketemu makhluk kayak gini? Ada sih. Pasti ada. Kalau aku Koci ya. Sama. Aku bener-bener lihat jelas gitu. Biasanya aku tuh kalau ngelihat mereka, kalau nggak bentukan siluet hitam putih gitu, paling cuma kerasa hawa nggak enaknya aja kan. Ini pertama kali dan terakhir kalinya aku ngelihat dia sejelas itu, bener-bener HD kayak pakai rem mini, tau gak sih? Di mana gitu? Di salah satu daerah di Purwakarta di Wanayasa waktu itu tuh kalau nggak salah waktu malam keakraban salah satu organisasi yang aku ikutin. Nah, waktu sesi perkenalan, begonya nih, kita tuh perkenalan ngelilingin kolam luar. Oke. Terus di kolam itu lampunya dimatiin dan kita nyalain lilin, otomatis ngundang kan. Iya, itu udah kayak istilahnya ritual. Iya. Sama aja nyari mati tuh. Sering denger karena lilin-lilin gitu tuh manggil ya. Iya, Pencahayaan kecil. lebih ke pencahayaan yang minim, terus itu tuh ada pantulan dari air. Oh. Itu jadi bener-bener ngundang. Air itu kayak istilahnya Kayak media lagi media kan. yang disuka dihinggapin sama mereka. Oh, oke. Iya, nah waktu itu kayak karena aku sensitivitasnya tinggi gitu, dia tuh maksa masuk, cuma badan aku nolak. Pas aku nengok ke belakang, aku ngelihat dari tengah ke atas, mukanya tuh bener-bener kosong terus pada berdarah gitu dan matanya melotot warna merah. Allahu Akbar. Kan kalau kita ininya tuh warna putih kan, Iya. si pupilnya tuh, pupil warna hitam putih lah, itu tuh hitam sama merah. Jadi Berarti bukan yang hitam sama merahnya putih. Yang ininya. Iya, yang putihnya itu merah. Pocica itu bau nggak sih? Bau kan? Bau banget. Katanya sih bau ya. Aku sih nggak sampai nyium baunya ya, cuma emang badan aku udah gak kuat sampai mual gitu loh. Menolak lah energi Iya. kayak gitu. Tapi kalau aku pernah sih, aduh, merinding sih kalau dengar cerita ini. Jadi waktu itu aku lagi ada ulang tahun teman kan. Kita tuh ada acara buat surprisein temen aku gitu loh, Peony. Aduh, kalau sama Peony nggak berani lu gua nih, nggak apa-apa kan Peony? Jadi gini Ki, gua tuh waktu itu ada ulang tahun temen gua Ya. mau surprisein ke rumahnya, dan sialnya di depan rumah temen gue tuh ada lapangan kosong gitu loh. Jadi itu tuh bekas rumah keluarga. Jadi satu keluarga itu mereka memang rumahnya beda-beda, cuman di satu ruang lingkup gitu, ngerti gak sih? Oh, jadi masih di daerah itu tuh mereka tuh bukan orang lain gitu kan, Iya. masih satu keluarga. Iya gitu. Tapi karena waktu itu tuh orang tuanya yang udah sepuh gitu meninggal dan mereka berebut hak waris, jadi satu persatu keluarga mereka tuh ninggalin rumah-rumah mereka. Akhirnya kurang lebih ada 10-15 rumah gitu yang kosong karena sertifikat tanah mereka tuh satu, cuman ditempatin sama banyak rumah, jadi mereka tuh berebut gitu loh. Ngerti gak sih? Tapi setahu gue ya, biasanya kalau warisan kayak gitu tuh sering dipecah gitu loh sertifikatnya. Iya, tapi ada
oknum dari keluarga itu yang Pengen nguasain semuanya gitu iya, ya. betul. Yang namanya katanya tanah waris kalau disengketakan kan bakal ibaratnya nggak berkah gitu kan Iya. ya. Jadi satu persatu orang ninggalin rumah mereka, akhirnya rumah-rumah itu tuh jadi kosong, terbengkalai. Dan jadilah base campnya mereka Yap, itu. betul. Base camp rumah terbengkalai itu ikonik banget gak sih? Iya. Terus ada jadi rumah yang depan rumah temen gue tuh jendelanya kebuka gitu loh Ki. Ngerti Peoni? Tau gak sih yang dia masih ada tirainya tapi kebuka setengah Iya. gitu, ngerti guys? Terus ada yang nongol gitu. Bener banget, lagi Ih, mau merinding banget ya. surprisein, malah kita yang disurprisein karena Wah, happy ada yang- birthday. Iya. Kayak halo gue di sini. gitu. Dia nengok gitu dan gue liat mukanya hancur banget. Tahu gak sih kayak Ayam geprek. ayam geprek mah mending, gue jadi lapar, ini gue pengen muntah yang ada. Terus ada ini, lo tau gak sih bangke-bangke tikus yang sering kegeleng di jalanan? Iya. Ih, yang Nah, muncul Jijik banget ya. Nah iya, mukanya kayak gitu, seancur itu kayak daging cincang. Bahasa dong. Enggak, ini semenjijikan itu. Oke. Dan lo tahu baunya, aduh busuk banget kayak bau bangke. Aduh, Lebih gua- busuk dari ini enggak tapi dari tikus bangke tikus. Iya, ini sampai gue nggak kuat ya. Dan di situ kita ada 5-8 orang kan yang nge-surprisein. Tapi cuman gue sama 2 teman gue yang lainnya yang ngeliat dan nyium bau itu, yang lainnya enggak. Dan besoknya setelah kita pulang, 2 teman gue sakit demam tinggi, masuk rumah sakit. Dan syukurnya gue enggak, karena katanya kalau ketemu orang-orang yang punya kelebihan di indra keenam gitu, mereka tuh lihat ada sosok penjaga yang nemenin gua. Dan gua nggak pernah lihat langsung sih, cuman ya percaya nggak percaya gua ngerasain. Kalau kalian ada nggak cerita tentang itu, penjaga? Kalau ngomongin penjaga, sebenarnya aku tuh baru banget dapat itu dari pas Idul Adha tahun ini. Karena ceritanya itu aku datang karena mungkin aku di sini anak rantau dan gak punya keluarga ya. Oke. Jadi aku diundang buat ke rumahnya temen aku, tapi dia tuh kayak omnya gitu loh. Oke. Nah, tapi dia tuh baru ngasih tahu aku hamin 10 menit sebelum kita berangkat kayak jangan heran ya kalau misalnya apa sih namanya? Aku juga lupa deh. Jangan lupa ya kalau misalnya lo kesana jangan kaget kalau mereka tuh bisa Iya. ngelihat lo Oke. gitu. Oh, jadi keluarga indigo gitu ya? Kayak mereka punya kelebihan karena mereka tuh katanya bisa ngobatin orang. Tapi biasanya emang orang-orang kayak gitu suka bisa baca diri kita gitu Iya. kan. Jadi Dalam Mereka- sekali lihat gitu. tahu kita tanpa kita harus ngejelasin kita tuh orangnya kayak Oke, gimana. oke. Tapi mas penasaran gak sih kayak gimananya gitu? Iya. Jelas lah. Oh ya, lo cerita aja sama-sama ya terusin. Nah, udah kayak gitu, kita tuh rencananya tuh emang nggak mau nginep, emang kita tuh mau pertama lebaran terus kita mau ke museum lah bla bla bla. Oke. Nah tapi entah kenapa malam itu kita tuh terpaksa nginep dan kita jadinya cerita-cerita. Oke. Lagi pas cerita-cerita tentang latar belakang omnya bla 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 bla, tiba-tiba si om ini nyeletuk kayak itu kamu juga ada yang ngejagain Wah, gitu. panik gak lo begitu? Sebenarnya aku tuh udah pernah ngedengerin aku dijaga itu sebenarnya udah dari beberapa lama sih, dan Iya. ada orang juga yang bilang, cuman gak pernah yang kayak di deskripsi spesifiknya itu seperti apa. Oke. Janji gak panik. Terus ya udah tuh dikasih tahu spesifiknya kayak gimana dan itu turunan dari siapa bla 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 bla. Pasti dari bokap gak sih? Nah anehnya aku tuh mikirnya tuh dari bokap, karena mungkin bokap tuh Chinese Dayak gitu ya, Oh, sedangkan iya. nyokap itu Melayu Bugis. Tapi salah, ternyata dari nyokap Wow. yang kayaknya harusnya Dayak nggak sih, lebih Iya, kuat iya. gitu kan. Sering Ternyata dengar dari kan? orang yang nggak kita kira gitu kan. Iya, terus dijelasin kayak jaganya tuh kayak gimana bla 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 bla. Sebenarnya nggak bisa aku flarin semuanya karena mungkin itu juga Ya, privasi. suatu larangan juga. Oh, oke. Jadi penjaga itu ya istilahnya selalu sama kita dan dia tuh tidak bersifat mengganggu, malah
itu sebuah titipan atau enggak turunan yang bertugas untuk menjadiin kita. Jadi setelah aku tahu spesifik gimananya, jadi aku bawaannya ya udah sih tenang gitu, maksudnya ya nggak gimana gitu. Oke. Aduh. Nah kalau gue sih penjaga nggak ada ya, cuma Nggak tahu kali. Nggak Iya, ada. belum tahu aja dia. Ada tahu. nggak ada. Satpam. Ya. Nggak, di rumah gue nggak ada satpam. Tapi ya kalau yang ngikutin ada sih. Oh ya Pernah ya sekitar dari 3 tahun lalu mungkin ya. Jadi dulu tuh gue pernah main ke salah satu tempat perbatasan antara Bandung sama Subang. Nah di situ tuh dia ngikut dari situ kayaknya. Nah dia nyerupain bentuk kucing tapi badannya tuh segede harimau. Mukanya kucing tapi. Oh. Apa ya? Emang bentukannya tuh kucing, cuma Oke. bentuknya segede harimau, bukan Oh, kucing pada umumnya. Warnanya kucing putih. raksasa. Iya. Terus Dan sempet dimediasi gitu kan sama salah satu teman gue. Dan pas gue tanya alasan dia kenapa ngikutin gue, tahu gak sih kalian jawabannya apa? Kenapa? Lu bau ikan ya? Bukan, ini Oh, bikin bukan. speechless banget. Dia kasihan sama gue gara-gara gue gak punya temen coba. Padahal teman gue banyak sebenarnya. maksudnya teman dalam dunia ini tuh kali lo kosong gitu, jadi kayak udah lo gue temenin nih. Modus banget ya tuh setan. Yang nggak tahu ya. Tapi btw ini setannya cowok sih bukan cewek. Oh Tuh shit. kan Serem gak sih? Itu lebih serem lagi sih lebih poinnya. creepy kayak kenapa nih, terus dia bilang apa lagi tuh? Udah sih, gak bilang apa-apa lagi. Gue nggak inget juga sebenarnya. Tapi dia masih ngikutin apa gimana? Nggak tahu. Atau mau kita Kayaknya panggilin enggak sekarang? sih, kecuali emang gue jangan manggil dong, jangan dia. dong. Hah? Memanggilin sekarang. Jangan dong. Jadi Apaan nih? kurang lebih sama kayak Peony sih ceritanya. Jadi kalau semisal emang gue butuh bantuan atau apa, dia bisa dipanggil gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kata omnya temen aku tuh kayak jangan sih, maksudnya tetap aja ke Iya. Iya kan? Jangan sampai takutnya mengandalkan mereka. takutnya emang nih misalnya niat dia baik tapi kan kita nggak tahu dan Caranya mereka gimana? takutnya minta balasan feedback kayak Iya kan? gue udah nolongin lo nih gitu, balasan lo apa tuh? Ya pasti ada imbalan ganjaran gitulah ya. Seru juga nggak sih pembahasan Iya. malam ini? Tapi Ya. ini gue balik sendiri kan ya. Aduh, di jalan gimana nih gue? Tenang aja, kita dikubur juga sendiri kok. Tapi enggak, kalian tahu nggak sih sugesti kalau udah cerita-cerita kayak gini tuh bikin kita kalau di jalan kepikiran, ya kan? Lu suka kepikiran gak sih? Kalau gue enggak sih, mending lu tahu ikan dori yang di film Nemo tuh? Iya, Nah, iya. gue tuh kayak gitu. Oh, Kita abis sering ngomongin lupa ini gitu. tahu-tahu lupa. Kayak short memory banget gitu Iya, ya, short bener. memory. Aduh, gua mah takut sih karena tahu gak sih kalau sugesti-sugesti gitu bikin kita tuh seakan-akan ngeliat atau ngerasain mereka. Iya, karena emang udah tersugestikan gitu kan. Yang tadinya kita nggak lihat jadi ada bentukannya tuh. Aduh, gua nggak mau lagi lihat lagi kayak gitu. Udah capek banget gak sih, Peony? Banget dong, makanya ya udahlah sekarang lebih ke bodo amat karena semakin kita peduliin mereka semakin mereka kayak gue dipeduliin nih kayak Iya, gue iya, direspon, jadi ya udah nggak usah. Sabar ya kalian, untung gue gak lihat. Aduh, ya udah deh. Makasih banget ya Peony udah menyempatkan Iya. waktunya. Gak kerasa banget kita ngobrol-ngobrol udah lama Udah ternyata. lama banget ya sharing-sharing kayak gitu. Emang menurut aku topik horor tuh selalu menjadi bahasan nomor satu nggak sih setiap ada yang Iya, ngumpul. karena bakal terus ngelebar gitu kan Iya, bahasannya. betul. Jadi makin penasaran. Ya udah, Peony, terima kasih banyak. Ya, makasih ya. Ya, bye. Hati-hati di jalan ya. Wah, malam ini bener-bener penuh dengan cerita-cerita yang luar biasa, nyeremin sih, dari konspirasi yang penuh teka-teki sampai pengalaman horor yang bikin bulu kuduk kita merinding gak sih, Ki? Betul banget. Terima kasih banyak untuk semua pendengar yang udah berpartisipasi dan berbagi cerita-cerita kalian. Partisipasi kalian ini benar-benar membuat segmen Basmi kali ini menjadi sangat spesial. Ya, kami juga sangat mengapresiasi setiap cerita dan teori yang kalian bagikan ke kami ini, menunjukkan betapa beragamnya pengalaman dan pandangan kita semua ya, Ki.
Iya. Oh iya, jangan lupa juga kita akan kembali dalam episode minggu depan dengan topik-topik misteri lainnya yang tidak kalah menarik. Jadi tetap setia mendengarkan kami ya. Jika kalian memiliki cerita misteri atau konspirasi yang ingin dibahas, jangan ragu buat ngirimin pesan ke hotline Basmi maupun media sosial kami. Terima kasih telah bersama kami di segmen Basmi malam ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam dan semoga mimpi kalian penuh dengan petualangan atau mungkin sedikit misterius. Kami pamit undur diri, selalu waspada terhadap hal-hal yang tidak terduga. Sampai jumpa pendengar Ghost, Gosip horor, obrolan serem terbaik.